Soal nomor 6, Pak Margono memiliki ladang salak pondok yang sudah ditanam mulai ia berumur 15 tahun. Produksi salaknya selalu meningkat setiap tahun. Pada tahun pertama ladang tersebut menghasilkan 1 ton buah salak, tahun kedua menghasilkan 2 ton, dan begitu seterusnya setiap tahun. Jadi di sini setiap tahun itu akan mengalami penambahan 1 ton. Dapatkah kalian menemukan total hasil produksi salak Pak Margono hingga tahun ke-50? Jadi artinya seperti ini. Di tahun pertama 1 ton, di tahun kedua adalah 2 ton, tahun ketiga 3 ton, dan seterusnya sampai di tahun 47 jadi 47 ton, di sini 48 ton, 49 ton, dan 50 ton. Jadi yang ditanyakan adalah jumlah dari tahun pertama sampai tahun terakhir. Di sini berarti banyaknya angka, di sini ada 50 ya, ada 50 angka. Dan perhatikan kalau angka pertama yang ini kita jumlahkan dengan angka yang terakhir. Nah, ini adalah nilainya 51. Dan kalau tahun kedua dengan tahun ke-49 ini jumlahnya juga adalah 51. Kalau yang ini dijumlahkan dengan yang 48 berarti sama 51. Dan artinya dari 50 angka di sini ada 25 pasang ya, ada 25 pasang. Jadi satu pasang itu angka 1 dengan 50, yang pasangan keduanya 2 dengan 49, dan seterusnya. Jadi ada 25 pasang. Jadi rumusnya untuk menyelesaikan soal seperti ini, banyaknya angka di sini ada 50, banyak pasangannya ada 2, dan kita jumlahkan angka pertama adalah 1 dan angka terakhir adalah 50. Jadi kalau dijumlahkan 50 dibagi 2 itu adalah 25. 1 tambah 50 itu 51. Jadi 25 dikali 51. Jadi jumlahnya adalah 1000 ya, 1275 ton. Nah, ini jumlah totalnya. Soal nomor 7, astronomi. Edmund Halley hidup di tahun 1656 sampai 1742, adalah orang yang pertama kali melihat komet yang dinamakan komet Halley pada tahun 1682. Ia dengan tepat memprediksi bahwa komet tersebut akan muncul setiap 76 tahun kemudian. Berdasarkan perhitungan Halley, tahun berapakah komet Halley muncul di abad yang lalu? Jadi mungkin maksudnya di abad sebelum Halley melihat pertama kali. Dan perlu diingat di sini satu abad itu adalah 100 tahun. Nah, 100 tahun. Dan ini Halley itu melihat untuk yang pertama kali di tahun 1682. Berarti yang ini adalah abad ke-16. Jadi kalau dibagi 100, 1682 itu abad 16. Dan berarti kalau dilihat abad sebelumnya, berarti di sini adalah abad ke-15. Dan yang kita cari tinggal tahunnya di sini. Jadi caranya adalah 1682. Ini untuk pertama kali dilihat, berarti sebelumnya juga sudah muncul ya. Nah, jadi tinggal dikurangkan ini. 2 kurangi 6 berarti di sini 6, di sini 70. Nah, ini masih tahun 1606 berarti, dan ini disebut abad ke-16 juga. Dan sekarang kan yang ditanyakan adalah abad sebelumnya, berarti tinggal kurangi lagi 76. Ini habis, ini 3, berarti di sini 5. Nah, ini tahun 1530. Jadi kemunculan di abad sebelumnya adalah tahun 1530. Dan sekarang pertanyaannya adalah kapan komet Halley diharapkan muncul kembali? Nah, diharapkan muncul kembali berarti tinggal jumlahkan dari pertama kali dilihat. Dari 1682 ditambah berarti 76. Ditambah 76. Kita tambahkan 2 tambah 6 8, 5 ya, ini 5 jadi 571 di tahun 1758. Ini kemunculan yang kedua setelah Halley melihat pertama kali. Dan sekarang yang C,
Apakah Edmund Halley dapat melihat komet tersebut untuk kedua kalinya? Jelaskan. Jadi pertanyaannya untuk yang kedua kalinya. Sekarang si Edmund Halley-nya itu meninggal tahun 1742. Nah, ini meninggalnya tahun 1742. Sedangkan komet Halley yang muncul kedua kalinya adalah tahun 1758. Jadi artinya Edmund Halley tidak dapat melihat komet tersebut untuk yang kedua kalinya. Soal nomor 8. Ibu Nunung memiliki selembar kain sepanjang 1 meter yang akan dijahit menjadi sapu tangan. Kemudian ia memotong kain tersebut menjadi 6 bagian. Berapa banyak sapu tangan yang dapat dihasilkan oleh Ibu Nunung? Ini kainnya ada 1 meter. Dipotong menjadi 6 bagian. Itu untuk menjadi sapu tangan. Jadi setiap bagiannya itu adalah 1/6-nya. 1/6. Jadi kalau dari keseluruhannya di sini berarti berapa banyak sapu tangan yang dapat dihasilkan oleh Ibu Nunung? Ya jawabannya ada 6 sapu tangan. Nah, ada 6 sapu tangan. Jadi maksudnya setiap satu sapu tangan, saya tulis SP saja, satu sapu tangan itu memiliki 1/6 bagian ya, 1/6 bagian dari 1 meter, dari 1 meter ini. Dan yang 1 meter ini kan dibagi 6. Jadi satu sapu tangannya 1/6 bagian, maka untuk keseluruhannya menjadi 6 sapu tangan. Soal nomor 9, karena tidak mengerjakan tugas, 9 orang siswa diberi hukuman menulis kata tugas. Tiap siswa harus menulis 2/3 halaman buku. Berapa halaman buku? Hasil menulis kata tugas itu berarti ini untuk 9 orang ya. Totalnya berarti caranya adalah 2/3 dikali dengan 9. Jadi 2/3 dikali dengan 9 berarti ini habis menjadi 3. 2 kali 3 adalah 6. Jadi totalnya adalah 6 halaman ya. Totalnya adalah 6 halaman. Soal nomor 10, seorang penjahit menerima 2/3 meter kain putih berbunga-bunga untuk dijadikan sapu tangan. Untuk tiap sapu tangan memerlukan 1/6 meter. Berapa banyak sapu tangan yang dapat dibuat? Jadi caranya ini totalnya adalah 2/3 meter. Jadi 2/3 dibagi, dibagi dengan 1/6. Jadi sama dengan 2/3. Ini dibalik ya, jadi dibalik. Tadinya 1/6 jadi 6/1. Nah, jadi seperti ini. 2 kali 6 itu 12. Dibagi 3 kali 1 itu 3. 12 bagi 3 adalah 4. Jadi ada 4 ya, ada 4 sapu tangan. Saya tulis SP sapu tangan. Soal nomor 11, ibu menerima gaji untuk 2 bulan sebesar 3 juta. Ini 2 bulan adalah 3 juta. Untuk biaya sekolah anak-anaknya, ia harus menggunakan uang sebesar 4/5 dari gaji 1 bulan. Untuk kebutuhan belanja dapur, ia harus mengeluarkan uang sebesar 1,5 dari biaya sekolah. Berapa rupiah untuk keperluan dapur? Di sini adalah yang 3 juta itu 2 bulan. Berarti untuk tiap bulannya, untuk tiap bulannya tinggal dibagi ya. Tinggal dibagikan. Jadi gaji kita tulis di sini gaji 2 bulan. Gaji 2 bulan di sini dibagi ya, dibagi 2. Dan gaji 2 bulannya adalah 3 juta. Jadi 3 juta. Nah, dibagi 2. Jadi hasilnya adalah 1.500.000. Nah, ini gaji per bulannya. Ya, kita tulis 1 bulan. Dan biaya sekolahnya itu adalah 4/5 dari gaji 1 bulan. Jadi kita tulis 4/5. Ini 4/5 dikali gaji 1 bulannya itu adalah 1.500.000. Jadi sama dengan, perhatikan ini angka 15 dibagi 5. Ini habis ya jadi 1, yang ini menjadi 3. 3 kali 4 menjadi 12. Kasih 0, 1, 2. Nah, ini biaya sekolahnya adalah 1.200.000. Ini biaya sekolah.
Dan sekarang untuk biaya dapur diambil bagiannya itu dari biaya sekolah ya. Perbandingannya dari biaya sekolah 1,5 kita tulis menjadi 3/2, dan biaya sekolahnya adalah 1.200.000. Nah, jadi seperti ini, sama dengan berarti 12 dibagi 2 ini menjadi 6. 6 kali 3 adalah 18. Jadi 1.800.000 ini biaya untuk makan. Jadi kalau ditotalkan ini 1.800.000 tambah 1.200.000 itu adalah pas 3 juta. Soal nomor 12, seorang pemain sirkus akan mempertunjukkan berjalan di atas tali yang panjangnya 10 meter. Sekali langkah ia mencapai setengah meter. Berapa langkah yang dibutuhkan agar sampai di ujung tali? Jadi caranya di sini, caranya adalah yang 10 meter kita bagi dengan setengah. 10 itu adalah per 1 ya. Jadi sama dengan 10 per 1 ini dibagi jadi dibalik kali 2 per 1. Jadi sama dengan 10 kali 2 adalah 20, jadi 20 per 1. Jadi sama dengan 20 langkah. Ini 20 langkah. Jadi kalau kita gambarkan, kalau di sini adalah talinya yang panjang 10 meter dari titik A, di sini titik B. Nah, di sini seorang sirkusnya berdiri. Dia harus berjalan dari A sampai ke B itu sebanyak 20 langkah ya, sebanyak 20 langkah. Soal nomor 13, buat masalah perkalian yang diilustrasikan oleh gambar berikut. Di sini ini sebenarnya sebagai tentang himpunan ini, tentang himpunan arsiran ya, arsiran. Tapi kita mau buat di sini menjadi pecahan. Sekarang kita hitung dulu yang warna biru. Arsiran dari biru. Ini total kotaknya kita hitung dulu. Total kotak di sini adalah yang ini 1 2 3 4 5. Jadi ada 5, ini 1 2 3 4. Jadi ada 4. Jadi 4 kali 5 sama dengan 20. Jadi total kotaknya ada 20. Dan sekarang kita hitung yang berwarna biru. Berwarna biru 1 2 3 dikali 1 2 3 4 5. Jadi 3 kali 5 adalah 15 ya, ada 15 yang warna biru, 15 biru. Jadi untuk total keseluruhan untuk biru terhadap total keseluruhan di sini kita tulis 15/20. Dan sekarang untuk yang warna kuning. Nah, sekarang kita hitung. Ini 1 2 3 4. 1 2 3. Jadi 3 kali 4 adalah 12. Jadi yang kuning itu ada 12 dari 20 ya. Yang ini warna kuning. Dan sekarang kalau kita kalikan biru dikali kuning, nah sama dengan di sini 15/20 dikali ini 20 ya, dikalikan dengan 12/20. Ini kita bisa perkecil nih angkanya supaya nanti mengalihkannya lebih mudah. Untuk perhatikan yang 12 dengan 20. 12/20 kita bagi 4. Kita bagi 4, 12 dibagi 4 itu menjadi 3. 20 dibagi 4 itu menjadi 5. Dikali yang ini kita bagi 5. 15 bagi 5 itu adalah 3. 20 dibagi 5 itu adalah 4. Jadi kalau dikalikan adalah 3 kali 4 sama dengan 9. 4 kali 5 adalah 20. Nah, ini adalah 9/20. Jadi yang 9/20 ini adalah kalau kita hitung sama dengan jumlah arsiran yang kuning terhadap biru atau biru terhadap kuning. Ini perhatikan 1 2 3 1 2 3. Jadi 3 kali 3 adalah 9. Jadi yang di sini kita hitung yang 9/20 di sini adalah arsiran ya, arsiran kuning dengan biru. Jadi kuning dengan biru. Nah, berarti itu sama dengan ini perkalian dari kuning dengan biru pecahannya. Nomor 14, Agung melakukan perjalanan mudik dari kota Semarang ke Jogja
Di perjalanan pengendara tersebut mengisi bahan bensin 3 kali, yaitu 8/5, 7/5, dan 12/5. Berapa liter bensin yang telah diisi oleh pengendara tersebut selama mudik perjalanan? Jadi kita tinggal jumlahkan saja. 8/5 ini ditambah 7/5 ditambah 12/5. Jadi kita tulis 8/5 ditambah 7/5 ditambah 12/5. Dan karena di sini penyebutnya sudah sama, berarti tinggal jumlahkan saja bagian yang atas. 8 tambah 7 15 ditambah 12. Jadi 15 tambah 12 adalah 27. Nah, jadi 27/5 liter. Dan kalau kita buat menjadi pecahan campuran, perkalian 5 yang mendekati 27 itu adalah 5 kali 5. Dan sisanya adalah 2. Jadi 5 2/5 liter. Soal nomor 15, Edi akan memagari kebun bunganya. Untuk itu ia memerlukan tiang-tiang yang tingginya 1/2 meter. Berapa banyak tiang yang bisa dibuat dari sebatang besi yang panjangnya 12 meter? Sekarang yang 1/2 meter ini kita buat menjadi pecahan biasa. Perhatikan yang 1/2 kita buat pecahan biasa. 1 kali 2, 2 tambah 1 menjadi 3. Jadi 3/2. Dan karena di sini adalah besinya panjangnya 12 meter, berarti yang 12 meter dibagi 3/2. Dan 12 itu kita bisa tulis menjadi 12/1. Maka di sini kita tulis 12/1 dikali. Ini jadi dibalik ya, jadi dikali ya, kali ininya dibalik. Jadi 2/3. Nah, jadi 2/3 sama dengan 12 dibagi 3 itu 4. 4 kali 2 jadi 8. Jadi banyaknya tiang itu ada 8.